Oke, video ini aku dedikasikan untuk melanjutkan tradisi, dimana biasanya ada nih orang ulang tahun. Aku bikinin video, tapi asal dia ulang tahun aku bingung jadinya. Konsep apa lagi yang dibikin ya? Kalau pakai konsep lama nanti takut garing, pakai konsep baru takutnya lebih garing daripada konsep lama. Jadi daripada mikir banyak-banyak, aku bikin video ini untuk cakap-cakap aja. Dan semoga harapanku cakap-cakap ini bisa menggambarkan betapa hoki aku tuh semuanya yang seumur hidup ada di kau, ada di dia. Zahra Dwi Kalisa. Oke? Enjoy. Aku orang yang anti sama pacaran sekelas. Jangankan pacaran, suka aja aku anti. Makanya aku tuh nggak pernah punya pikiran untuk deketin deh kawan sekelas. Nggak, karena aku selalu nganggap kelas tuh keluarga. Apalagi di SMA, aku tuh punya niat untuk SMA 1 semester doang. Karena niatku masuk SMA bukan belajar bersungguh-sungguh gitu, nggak kayak janji siswa nggak, tapi lebih kepada aku pengen ngerasain baju putih abu-abu aja. Makanya 1 semester doang niatnya di awal, tapi makin aku jalanin aku ngerasa makin nyaman. Aku ngerasa apa yang ku stigmakan di kepala gue sendiri tentang SMA hilang semuanya. Aku cemas akan pemulihan, cemas akan perundungan, tapi nyatanya nggak ada. Justru semuanya ngerangkul, semuanya mendukung, semuanya jadi teman aku. Dan itu yang ngebuat aku berpikir ulang untuk kayaknya lanjutin deh semester yang satu ke semester selanjutnya gitu. Nah, karena proses itu semua aku kenal banyak orang, mulai dari kelasku sendiri, kelas lain. Terkhusus yang paling aku senang kenal adalah si Zahra. Oke. Dan kenalan kami tuh aku nggak ada tendensi apapun, pengen kenalan doang. Nggak ada sedikit pun rasa suka di dalam badan aku ini ke dia gitu. Cuman pengen ngobrol doang karena aku ngerasa dia connect. Apalagi asal di chat dia responsif. Dulu dia nggak manggil aku kau. Dulu dia manggil aku Chandra ini ya gitu. Masih ada lah harga aku sedikit di mata dia gitu kan. Ya dah, ngobrol dari telepon, dari chat. Selalu responsif, dan makin direspon aku makin senang. Nah, yang awalnya aku cuman senang-senang buat ngobrol, lama-lama kok muncul sesuatu nih. Muncul sesuatu di dalam kepala, di dalam hati gue, ya kan. Dimana aku sadar kalau itu interest, ketertarikan sama dia gitu. Padahal aku punya pacar. Tapi ya gitulah, aku tahan sampai kami interaksi terus berbulan-bulan, hingga akhirnya singkat cerita kami menjalani hubungan yang lebih daripada pertemanan, lebih daripada teman, yaitu pacar. Hai guys, kami mau pulang sekolah. Gila. Nah, singkat cerita, banyak hal yang kami jalanin bareng-bareng. Kami lomba di sekolah, banyak tugas di sekolah, dan semuanya itu dilakuin sama-sama. Suka dan duka dilewatin bareng-bareng. Awalnya happy, lama-lama muncul konflik-konflik kecil gitu kan. Tapi tetap, walaupun konflik kecilnya muncul, profesionalitas kami tetap terjaga. Kalau ada lomba, ada tugas sekolah yang berkenaan sama kelompok, kami nggak mungkin dong nunjukin kalau kami tuh ngambang-ngambangan di depan orang. Walaupun kelihatan ya mungkin ya, kami nggak teguran, nggak kayak biasanya tuh si Zahra physical touch sekali. Jadi kalau misalnya kami akur, itu bisa ditandain sama dia tuh sering gelendotan, bahkan di kelas ada guru gitu. Tapi kalau nggak akur, dia tuh ngindar, terus tiba-tiba keluar ke kantin beli gorengan. Nah pas masuk dia ngelempar gorengannya tuh ke tempat bekal makanan aku langsung, tapi diem aja gitu. Nah itu adalah
tanda-tanda kalau dia ngambek. Nah teman-teman aku udah pada tahu. Cuman ya balik lagi, profesionalitas tetap kami jalankan. Kamu musyawarah. Nah selain lomba itu kan mode serius, kami bisa mode bercanda juga. Kalau misalnya bercanda entah apa-apa kami buat, absurd lah pokoknya, joget monyet kek, terus ketawa-ketawa nggak jelas, tiba-tiba di ruang podcast juga joget. Orang gak expect lah kami bisa kayak gitu. Karena umumnya circle kami ranking semua kan, dan dikit ranking yang metikah gitu. Ya udah kami katanya mematahkan stigma itu. Ya apapun itu happy lah, happy ngejalanin semua sama dia. Bergulir terus, banyak event yang sambil kami jalani hubungan ini, banyak event yang terus datang kepada kami, dan kami disuruh mengisi tanggung jawab itu. Kalau sama dia aku senang, dia juga banyak banget menang lomba, banyak banget dikasih kepercayaan, berprogres, dan aku senang ada di progres dia gitu. Aku senang jadi orang yang dikabarinya pertama kalau aku dapat ini loh, dapat itu loh, dapat A, dapat B, dapat C. Ya aku bilang I'm so proud of you. Yang pertama kali aku senang gitu. Apalagi kalau misalnya dia lomba ada duitnya, wow makin senang lah. Ya kan, dibayar ya Wak. Tapi semua itu berlalu begitu cepat. Kami tamat sekolah dan muncul perubahan-perubahan baru yang aku gak sangka-sangka itu bakal terjadi. Nah perubahan-perubahan itu mencakup banyak sekali, mulai dari pengkhianatan, terus perubahan karakter. Aku shock yang awalnya dia responsif, dia jadi direct text, yang mana sebenarnya itu sifat asli dia, cuman aku denial gitu, gak terima kalau dia kayak gitu, seakan-akan aku dicuekin, padahal enggak. Padahal memang dia responsif karena dia masih menjaga image dia di awal. Kalau dia beberin atau umbar langsung image dia yang asli di awal kan buruk citranya di mata orang. Nah jadi dia responsif. Lama-kelamaan karena udah nyaman, udah ngerasa gak perlu lagi jaim-jaim, dia dry text karena itu aslinya. Kalau ditunjukkannya dari awal aslinya kan ya balik lagi citranya buruk gitu kan. Nah aku gak terima. Muncullah tuh konflik-konflik yang makin gede, bosennya sering makan gitu kan. Gimana interaksi setiap minggu sama, teleponan setiap malam sama, obrolannya cuma gitu-gitu aja, muncul rasa bosan jelas gitu kan. Putus nyambung kayak bocah-bocah alay gitu terjadi juga. Yang mana aku juga nggak expect bagian ini terjadi karena aku nggak pernah mau putus gitu kan. Tapi ya putus lagi habis itu nyambung lagi gitu. Padahal udah pengen ngejauh tapi balik lagi gitu. Gokil memang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo bisa Pak. Oh my gosh, lagi Nggak enak kan? lagi Nggak enak. Anjir. Enak nggak sih? Enak sumpah enak. Serius? Enak ali sumpah enak empuk habis itu enggak terlalu lembek, enggak terlalu keras. Ya, di umur yang baru tentunya kita masuk ke babak baru, fase baru di mana fase ini mengharuskan kita lebih dalam hal berpikir, lebih dalam hal bertanggung jawab, dan lebih dituntut untuk dewasa. Walaupun dewasa gak enak sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita berpikir dewasa, itu adalah proses yang kita tunggu-tunggu. Kalau jadi orang dewasa kayaknya enak deh gitu, kita bisa ini bisa itu. Kita pas kecil kan mikir gitu, tapi pas sudah dewasa kita pengen balik lagi ke masa kecil. Itu lumrah terjadi, itu lumrah untuk difikirkan. Dan aku yakin kau juga sama, Zahra Dwi Kalisa juga sama. Banyak kesedihan yang kau simpan, banyak keluh kesah yang kau keep to yourself aja.
karena kau nggak mau ngebebanin orang-orang. Bahkan aku sendiri yang selalu nawarin di tiap hari, if you wanna tell me about your story, just tell me. Kau tetap gak mau, kau tetap keep, dan endingnya coping mechanismmu ya nangis tiap malam. Pas ku tanya kenapa nangis, gak apa-apa. Yakin tetap gak apa-apa. Yang mana aku udah nebak itu sebenarnya kenapa. Cuman aku mau kau sendiri yang cerita, tapi karena kau gak punya keterbukaan untuk menceritakan itu semua ya udah gak apa-apa, gitu kan. Sebagai orang yang benar-benar sayang samamu, aku cuman bisa ada sejauh ini dan support kau. Itu janjiku 3 tahun atau 2 tahun yang lalu kan. Sampai sekarang masih ku tepatin. Bisa dilihat dari video-video yang ku buat sebelum-sebelumnya. Dan harapanku tentu masih sama. Harapanku masih sama, semoga kau jadi pribadi yang semakin berkembang. Kebanggaan is such an honor for me kalau ada di sampingmu pas kau lagi berkembangnya. Kau dulu ansos, pelan-pelan jadi friendly. Bahkan aku pernah mikir kau over friendly sampai aku jealous, padahal aku yang ngarahin loh. Padahal aku yang nyuruh kau coba deh interaksi sama lawan jenis pun gak apa-apa, yang penting terbuka, kita harus open biar wawasan luas. Sekali diterapin dan berhasil, aku jealous. Ya tapi itulah bukti kau tuh berkembang pesat banget. Dan aku pikir tempatmu sekarang tuh bukan penghambat ya. Kau cuma dikasih jeda aja sama Tuhan sekarang. Nah, putaran selanjutnya akan terjadi di tahun depan. Aku berharap di umur kau yang 19, ya Dewi Fortuna bakal berpihak samamu lah. Dan aku yakin itu. Sampai titik dimana kita ada di klimaks nanti, di puncak hubungan kita, aku bakal tetap support kau kok. Aku bakal tetap support kau apapun pilihanmu. Oke? Dan semua beban pikiranmu aku bakal berusaha buat ngilangin dengan aku selalu ngulurin tangan, bilang kau gak sendiri, dan ya aku harap itu berarti buat kau. Karena aku pribadi yang disabilitas ngerasa kalau ada orang yang mendukung, kalau ada orang yang ngasih rangkulan tangan, itu berharga banget. Lebih berharga daripada duit, lebih berharga daripada semua materi yang ada di dunia ini. Oke? Aku yang disabilitas ngerasa gitu. Ya normal pasti juga sama kayak kau. Jadi happy birthday buat kau aja. Oke, semoga apa yang kau semogakan tersemogakan. Dan semoga kau bisa happy terus sama aku, sama yang lain, sama circle-circle baru. Oke. Keep strong, keep tough, dan semangat. Love you.